Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Begini Buya, anak saya nyantri di sebuah pesantren. Hanya saja ada yang membuat hati saya gak tenang Buya. Yaitu saat anak saya curhat ke saya mengatakan kalau ia tidak betah di pondok. Katanya di pondok banyak hal yang membuatnya tidak betah, jadi pengen pulang saja. Saya sebagai ayahnya harus bagaimana bersikap Buya? Saya bersyukur anak saya mondok, tapi di satu sisi jadi tidak tenang saat telepon dengan anak, lagi-lagi dia mintanya pulang saja Buya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Sebagai orang tua harus memposisikan sebagai orang tua. Bukan menjadi pembela anak saat itu. Jadi bukan pembela anak, bukan pembela anak. Maksudnya pembela anak itu begini. Ada sebagian orang tua tuh hidupnya jadi pembela anak, bukan jadi pendidik anak. Setiap aduan dari anaknya langsung emosi dia. Sekolahan dilabrak, gurunya dilabrak. Lah ini Anda salah sebagai orang tua. Sebagai posisi orang tua adalah mengayomi, mendidik anak. Maka kami ingatkan kepada orang tua, jika ada anak Anda melapor tentang kekurangan di pondok pesantrennya, atau mungkin di sekolahnya, tidak boleh Anda telan mentah-mentah, tapi juga tidak boleh Anda biarkan begitu saja tanpa tanggapan dari Anda. Ini kadang-kadang sebagian orang tua cuek, nggak mau peduli. Itu juga salah. Tapi di sisi lain Anda langsung ditelan mentah-mentah. Ini bahaya sekali. Dan itu biasanya anak nggak akan bisa bertahan. Kalau punya orang tua semacam itu, ingat. Kalau orang tuanya suka menelan mentah-mentah omongan anak, yang ngancur anak itu sendiri. Dengar omongan ini. Yang namanya anak, pengalaman cara berbicara belum tahu. Kemudian cara menyelesaikan masalah belum tentu. Biasanya anak itu adalah punya permasalahan itu volumenya misalnya 3, itu ngomongnya seperti 8 volumenya. Jadi biasanya digede-gedekan itu karena apalagi manja dengan ayahnya, ditambah sedikit volume kesusahannya biar pelukannya semakin erat. Itu biasa seorang anak. Bahasa kasihnya anak. Tapi orangnya menangkapnya adalah bahasa permasalahan, salah. Itu bahasa manjanya seorang anak kepada ayahnya yang dianggap bisa melindunginya, sehingga kadang ngomong permasalahannya memang gak seberat amat, cuman kadang ditambahkan biar apa, pelukan ayahnya semakin kuat. Atau mungkin karena ayahnya selama ini tidak pernah perhatian, tidak pernah memeluknya. Ini pahami? Orang tua yang suka menelan omongan anak-anaknya, lihat yang hancur anaknya, gak akan bisa baik sampai kapanpun. Yang namanya anak bisa saja ngadu, dan betul permasalahannya terjadi. Misalnya betul dia dipukul di pondok, misalnya. Benar, orang tua langsung marah. Anaknya tambah kurang ajar. Padahal sebabnya apa dulu dong? Permasalahannya apa dulu? Saya teringat ibunda tercinta, rahimahullah. Semoga Allah memberikan kasih kepada beliau. Yang namanya saya santri kan biasa. Yang namanya pelanggaran ada, hampir semua santri. Yang nggak langgar pun, kata guru kita, yang belum pernah saya pukul, sini saya kasih pukulan. Kami itu pulang ada merah di sini, habis dipukul. Kita sembunyikan agar Umi itu tidak marah. Nggak tahu, nggak sengaja kelihatan. Loh, kenapa tanganmu? Jerotan. Bagus. Itu sebetulnya yang dipukul adalah setanmu. Gitu tak? Nggak pernah, kamu digituin. Bapak saja, Umi saja pernah mukul. Nggak ada Umi saya begitu. Itu yang dipukul setanmu. Setelah itu dia baru ditanya, kenapa kamu dipukul? Itu pun setelah tempo waktu. Alhamdulillah saya punya umi seperti itu. Ada sebagian orang, kenapa kamu? Apa saya tidak pernah mukul? Kurang ajar ustadznya. Siapa itu? Wah, iya, kalau yang mukul ustadz biasa saja nggak rela. Tapi kalau mudirnya saya terima. Loh, ribut. Ini wali santri atau preman ini? Preman aja sudah banyak baik hari ini. Ini loh yang banyak. Wali santri, kalau gampang menelan mentah-mentah omongan anak yang rusak. Sebab anak itu kadang bahasa manja. Sehingga bahasa manja itu selalu berlebihan. Memang dia dimarahi ustadz, cuman kadang volumenya nggak seperti yang diceritakan. Maka redam dulu nak, tidak akan marah gurumu kecuali karena ingin kebaikanmu. Dengar nak. Tapi iya. Tapi diam-diam kita rekam itu omongan anak, baru nanti ketemu ustadznya diskusi. Di depan anak jangan dibela, nanti tambah kurang ajar kepada sang guru. Kalau ternyata kita ada yang janggal betul, kita bisa tanya baik-baik. Mungkin masukan untuk pondok pesantren tersebut. Ada apa sih kok sampai seperti itu? Nah itu. Jadi mungkin masukan. Oh anak anda gini nih. Oh kok bisa? Nah, ya. Jadi bertanya dulu, jangan langsung main. Ini kunci sebagai orang tua.
Jangan mudah, jangan menelan mentah-mentah, tapi jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian setelah itu bagi anak, wahai anak yang soleh, para santri dimanapun kalian berada, ibumu itu sangat mencintaimu, ayahmu sangat mencintaimu. Maka tenangkan hati mereka. Jangan biasa membicarakan sesuatu yang kurang enak di pondok. Karena apa? Membuat beliau gelisah dan susah. Tapi kalau ingin membicarakan adalah dengan bahasa diskusi, bukan pengaduan. Telepon jarang, gara-gara telepon, ma, kenapa nak? Tadi siang hari ini nggak dapat makan. Nggak dapat makan. Wah, langsung, kok bisa kamu gini. Dipikir setiap hari nggak dapat makan. Padahal hanya hari itu saja nggak dapat makan, padahal salahnya dia. Sudah disiapin makanan, nggak diambil. Akhirnya nggak tahu siapa yang ngambil setelah itu, atau diringkesi sama pengurus. Padahal yang salah dia. Orang tua yang marah, pikirannya gelisah, gara-gara santrinya, anaknya ngomong, dipikir setiap hari nggak bisa makan. Anak saya nggak dikasih makan, nggak dapat makan. Lah ini alamat rusak hatinya wali santri, menjadi tidak pasrah dengan pondok pesantren, awal kehancuran. Pondok pesantren manapun tempatnya, tentu ada kekurangan. Sebab di dalamnya adalah ijtihadnya para murabbi. Untuk mendidik anak, ada kekurangannya di sana, di sini, itu wajar. Anda sebagai wali santri, hendaknya merasa memiliki pondok pesantren tersebut untuk ikut mendukung dalam kebaikan. Bukan kerjaannya protes saja, komplain terus, nggak berkah nanti pada akhirnya. Ini nasihat kepada siapapun yang mondokkan anaknya di pondok pesantren manapun. Kami tidak bicara tentang pondok kami. Al-Bahjah bukan. Banyak wali-wali santri seperti itu. Bukan seharusnya pondok, sekolah pun kalau ada komplainan, kalau ada anak-anak itu anak kita di sekolah manapun kok ngadu tentang sekolahnya, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Faham, anak kita tuh pengen manja dengan kita. Kemudian di sisi lain, wahai anak, ibumu, ayahmu tuh sangat mencintaimu, sehingga keluhanmu sekecil apapun dirasa berat bagi orang yang mencintainya. Sehingga reaksinya pun kalau orang tuamu nggak bijak bisa berbahaya. Menjadikan rusak pada dirimu sendiri. Akhirnya ada yang dicabut anaknya dari pondok pesantren. Setelah dicabut, ini kebanyakan dari pengaduan beberapa ustadz, dan kita pun juga pernah mengalami, maksa cabut-cabut. Setelah keluar beberapa bulan, boleh enggak anak saya masuk pondok lagi? Kenapa? Hafalannya hilang, terbisa begini, wanaka. Lah ya itulah akibatnya. Main cabut saja. Sudah itu mau dianterin lagi. Ini adalah pendidikan kepada para wali santri, guru-guru semuanya. Nah, ini. Jadi jangan gampang komplain, jangan, diskusi yang baik. Jadi ingat, anakmu pengen manja denganmu, wahai para wali santri. Anakmu pengen manja, makanya biasa kalimatnya berlebihan. Kan begitu kalau manja. Sakitnya biasa, ditambah lagi biar tambah perhatian. Itu biasa, paham bahasanya. Tinggal, maksudnya apa? Bahasanya itu ngadu seperti itu. Sebetulnya bahasanya apa? Abah tambah sayang dong dengan saya. Semakin dekat, diajak ngobrol, diskusi, mumpung liburan, diajak berenung. Mau liburan malah dikasih televisi, game, bapaknya pergi kemana sendiri. Ini bapak model apa begitu? Kasih sayang dong. Rindu kasih, hanya didengar komplainnya tok, pengaduannya tok. Tidak seperti itu ya. Kemudian ingat, anak para santri semuanya, ayahmu itu adalah penuh kasih dan cinta, ibumu juga. Sehingga pengaduanmu, keluh kesahmu sedikit pun akan, biarpun kecil, akan terasa berat di ayahmu. Bisa menjadi reaksi yang negatif nanti membahayakan kepada kamu. Kalau memang ada sesuatu yang tidak benar di pondok pesantrenmu, sampaikan kepada ayah dengan bahasa bijak. Gimana ayah untuk selesaikan masalah ini? Permasalahannya adalah anak yang tidak kerasan banyak beralasan. Nasib buruk bagi dia. Sudah tidak kerasan, banyak beralasan, macam-macam, pengen dikeluarkan, pengen pulang dan sebagainya, tambah tidak karu-karuan mondoknya, berkah juga tidak ada nanti. Mestinya kalau merasa tidak kerasan, minta petunjuk gimana, minta doa kepada orang tua. Sampaikan kalau saya belum kerasan, bukan menjelekkan tempat belajarnya. Wah, kamar mandinya nggak ada, ngantri segala macam, makanannya nasinya kering, wah pakai kerupuk tok dan sebagainya, macam-macam. Tidak seperti itu. Ini adalah pendidikan kepada wali santri dimanapun Anda berada, yang memondokkan anaknya kepada siapapun. Sebab kepatuhan itu penting, menjadikan hati Anda tentram, damai, dan menjadikan sebab anak-anak Anda pun juga akan mudah untuk dihantarkan kepada kejayaan dalam ilmu, baik di dunia atau di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab.